Pemirsa, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dari kubu Anies dan Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud yang kemudian dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Nah, hal ini praktis mengakhiri proses kontestasi Pilpres 2024. Nah, selanjutnya KPU akan secara resmi mengumumkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Namun, jalan panjang hingga ketuk palu kemarin ini tentu diwarnai dengan banyaknya peristiwa. Nah, kami akan mengajak Anda untuk kilas balik perjalanan Pilpres 2024. Kita awali dari tanggal yang pertama, pemirsa. Dari tanggal 16 Oktober 2023, di mana kemudian pada tanggal ini MK mengabulkan perubahan syarat batas umur peserta Capres dan Cawapres. Melalui putusan ini maka Gibran Raka Buming Raka, kemudian yang sebelumnya pada saat mendaftar ini dia sebetulnya belum berusia 40 tahun, namun karena ia menjabat sebagai wali kota Solo, maka ia dinyatakan memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Dalam putusan ini, 4 dari 9 hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Nah, disinilah kemudian muncul dugaan adanya peran dari Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran secara sengaja meloloskan Gibran agar bisa berkompetisi di Pilpres 2024. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Gibran sudah memenuhi syarat 7 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2023, Koalisi Prabowo secara resmi mengusung Gibran menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo. Dan pada tanggal 25 Oktober 2023, Prabowo Gibran resmi mendaftar ke KPU dan menjadi peserta terakhir yang mendaftar. Di saat yang sama, Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena dianggap melanggar kode etik. Kita ke tanggal berikutnya, pemirsa. Setelah melalui proses persidangan kurang lebih selama 2 minggu, MKMK mengeluarkan putusan. Dalam putusan yang dibacakan oleh Jimli Asyidiki, Anwar Usman terbukti melanggar etik berat. Anwar pun dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Nah, dalam putusan tersebut, MKMK menyatakan Anwar Usman sebagai Ketua MK ini terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal, sehingga kemudian melanggar Sabta Karsa Utama. Meskipun Ketua MK dicopot dari jabatannya, namun tahapan pemilu tetap berjalan sesuai dengan rencana dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa kampanye, di mana kemudian masa kampanye ini berlangsung diwarnai dengan bagi-bagi bansos dan pengerahan ASN. Nah, kedua poin ini dianggap oleh pihak 01 dan 03 sebagai salah satu bentuk kecurangan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di tanggal berikutnya, polemik Pilpres semakin memanas ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi keras kepada Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota lainnya, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2023. Nah, DKPP menganggap KPU yang menerima pencalonan Gibran dianggap melanggar aturan dan prosedur. Tahapan pemilu tetap berjalan. Pada tanggal 14 Februari 2024, pemungutan suara tetap berlangsung sesuai rencana. Nah, di tanggal 5 Februari 2024, pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan sanksi peringatan keras terakhir. Inilah kemudian yang kemudian salah satu menjadi polemik dan menjadi perbincangan di Indonesia. Kita langsung ke tanggal berikutnya, pemirsa. Ini adalah tanggal-tanggal yang merasa ditanggal penting dan kemudian menjadi satu persoalan yang kemudian akhirnya ditutup dengan tanggal 14 Februari 2024, di mana kemudian pemungutan suara akhirnya meloloskan dan menetapkan Prabowo Gibran menjadi pemenang dalam pemilu 2024 dengan meraih suara 58,6%. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pada tanggal 1 Februari 2024, Bupati Sidoarjo Mudlor Ali mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran serta mengajak masyarakat mendukung Prabowo Gibran. Isi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi. Kiai milih Pak Prabowo, menang sekali putaran. Kedua jarinya.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menjadi satu dari 3 hakim yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion atas putusan MK terkait perselisihan hasil pemilu yang diajukan Anies Muhaimin. Saldi menilai pembagian bantuan sosial menjelang pemilu memiliki korelasi dengan kepentingan elektoral. Serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada 2 hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam 1, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam 2 bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial.